Oke, selamat malam, Mas Yani. Selamat malam, Mas. Iya. Selamat malam. Ya. Ini videoku nanti. Halo. Oke, Mas. Kita dari kelompoknya Valen yang menghubungi Mas kemarin. Kita wawancara. Saya di sini Gabriel Josephine Hoki, kemudian ada teman saya di sini ada Talvina Tabita, Karisna, Clara dan Valen. Mau minta izin lagi, mau mewawancarain Mas hari ini tentang Mas Yan. Iya. Pertama-tama ini mau tanya langsung aja ke sejarahnya. Kenapa Mas Yanu ini ingin membuat bisnis kafe itu? Sejarahnya awalnya itu gimana? Sejarahnya sebenarnya sudah lama sih pengen bikin kafe. Dari tahun udah nyobain juga. Jadi ada di tempat ini dulu sering di kontrakin orang buat dijadiin kafe. Nah, habis itu saya pun berusaha bikin kafe juga, hitungannya belajar di tempat lain. Bikin di Batu juga, di Malang juga, tapi nggak bertahan lama sih. Jadinya hitungnya passion lah ya. Karena pengen aja. Karena pengen. Jadi Mas Yanu tertarik banget untuk bikin kafe itu dari Iya. Pengen ngopi di tempat sendiri. Total 4 kali kayaknya. 4 kali membuat. Pertama kali membuatnya di mana, Mas? Pertama kali di sini, di Batu sini namanya Cafe Combat sekitar tahun 2011-2012. Kira-kira peluang yang Mas Yanu lihat pertama kali kenapa sampai passionnya kafe, terus ngelihat kafe ini kayaknya bagus, peluangnya apa sih Mas? Kira-kira? Benernya saat itu sih di tahun itu belum banyak kopi yang benar-benar ini ya, spesial di kopi ya, kafe yang khusus kopi. Jadinya pengen bikin, tapi kayaknya mungkin saat itu belum siap juga situasinya. Manajemennya juga. Berarti saat itu kondisinya terutama di Batu ya belum ada ya kira-kira kafe-kafe yang berdiri. Iya mungkin ya kurang lebih ya saat itu 2012 masih belum ini sih, belum banyak yang spesialis di kopi. Habis itu orang-orangnya juga lebih suka kopi yang antara kopi tobruk yang di pinggir jalan duduk nyantai. Benar. Kemudian apa yang menjadi khas dari kafenya Mas Yanu? Ciri khasnya sih sebenarnya sih dari dulu pengen sesuatu yang fokus ke kopinya sih. Jadinya kalau Janus itu bin-binnya itu dari petani langsung. Saya sendiri yang survei ke lokasinya. Mulai Aceh sampai Bali aja sih, yang Toraja belum. Oke. Berarti lebih fokus kalau untuk yang Janus Cafe lebih fokus ke binnya aja ya, khasnya di binnya. Iya. Oke. Silakan lanjut ke teman saya, Dita mau bertanya. Oke, Mas, aku mau tanya, gimana sih tingkat pertumbuhan dan persaingan bisnis kafe yang di Batu ini sebelum ada pandemik sama sesudah dan pas lagi pandemi gitu. Jadi sebelum pandemi terus pas lagi pandemi. Oke, sebelum pandemi sih benernya ini ya. Saya ngerasa sih kalau dulu orang-orang itu nggak khawatir untuk bergerombol. Sekarang mungkin ada sedikit ketakutan saat di tempat-tempat yang tertutup sih. Jadi akhirnya yang rame sekarang lebih ke tempat-tempat yang ruangannya terbuka, banyak spot foto, ya kurang lebih kayak gitu sih. Jadi kayak outdoor gitu ya alamnya? Outdoor atau paling nggak tempatnya luas dan kursinya saling berjauhan kayak gitu. Oke, berikutnya saya mau tanya juga Mas, nah siapa saja kompetitor yang Kak Yanus hadapi gitu, kayak mungkin bisnis kopi lain atau gimana? Kalau saya sendiri sih nganggap kalau bisnis kafe lain itu bukan kompetitor sih kalau saya pribadi ya.
hitungannya adalah teman-teman yang meramaikan. Jadinya hitungannya dapat berapapun bersyukur. Habis itu kita datang pun bisa saling mengisi lah. Semuanya ada ciri khasnya sendiri-sendiri kok. Jadi lebih ke kompetisi sehat gitu ya? Iya. Ya tetap nyari rezeki, tapi hitungannya nggak saling menjatuhkan. Iya Mas, benar. Oke, berikutnya apa sih keunggulan yang dimiliki kafe Mas Janus ini sehingga pas waktu di resto ini masih bisa bertahan di masa pandemi COVID-19 ini? Oke. Benarnya sih di bisnis kopi dulu kan mengandalkan orang datang. Tapi saat mulai pandemi saya shifting jadi lebih ke roasting kopinya. Jadi saat kafe tutup PPKM, kita masih ada aja pembeli. Jadinya masih bisa survive. Jadi harus berinovasi lagi gitu ya Mas? Iya, wajib kayaknya. Zaman berubah terus. Iya Mas. Terus siapa aja sih target pasar yang dituju oleh Mas ini sekarang? Oke, kalau Janus itu benernya ini sih, kita nganggapnya sekolah SD buat orang-orang yang suka kopi ya. Jadinya kita memperkenalkan aja ke orang-orang yang belum begitu ngerti kopi tentang kopinya. Tapi kita pun nggak menggurui lah, nggak menggurui orang, cuma nunjukin ini ada kopi yang asalnya dari petani, kita proses sendiri. Habis itu kita hidangkan dengan cara sebaik-baiknya. Gitu aja. Jadi lebih fleksibel gitu ya Mas? Jadinya ya nggak menyombongkan diri, tapi tetap berusaha memberikan yang terbaik. Gitu aja. Oke. Terus menurutnya Mas ini siapa sih yang bisa jadi target pasar yang berpotensial gitu? Target pasar sih benernya lebih ke pemulanya kopi. Orang yang mulai suka kopi, mulai mau belajar ngerasain kopinya atau bikin kopinya atau roasting kopi pun juga ada. Jadinya kadang kita juga ada pelatihan juga sih untuk anak-anak SMK atau siapa aja sih yang mau belajar ke sini. Oke, makasih Mas. Mungkin yang lainnya bisa lanjut. Selanjutnya, apakah Mas Yanu melihat adanya ancaman pada saat ini dan masa mendatang terhadap jalannya kafe Janus? Ancaman, benernya ini sih, saya merasa kalau semakin banyak warung kopi di Kota Batu, itu mungkin ada yang menganggap itu kuenya share. Sebenarnya akan mendatangkan kue baru, share baru untuk orang-orang yang baru mengenal kopi, karena kopi ini mulai ramai di Kota Batu. Jadinya nggak merasa ada ancaman sih, tapi mungkin ya pastinya kalau karena konsepnya ini sudah lama ya, konsep tertutup di ruko, sudah nggak begitu kepakai lagi, ya kita shifting aja, masukin core bisnis yang lain. Ya. Ngikutin jam. Selanjutnya, apa saja media promosi yang mereka gunakan? Promosi sebenarnya kita pakai nggak ada promosi di Janus sebenarnya, cuma Instagram aja yang sesekali diupdate. Tapi saya lebih ke branding pribadi juga sih, ke teman-teman yang deket lah, atau teman-teman yang pengen buka bisnis kopi juga. Selanjutnya, jika ada yang ingin bekerja sama dengan usahanya Mas Yanu, gimana sih caranya dan gimana MOU-nya? Kalau kerjasama sih tak pasrahkan kepada yang pengen bekerja sama sih pada dasarnya. Maunya kayak gimana, sistem bagi hasilnya, habis itu bagian apa yang harus saya ambil, dan berapa persentasenya pun saya pasrahkan kepada orang yang saya ajak MOU, yang ajak bekerja sama.
Soalnya intinya pada dasarnya saya pengennya jualan kopi aja sih. Bisa diatur. Bisa diatur. Untuk selanjutnya, untuk karyawan, apakah Mas Yanu menggunakan sistem kontrak? Enggak. Karyawan benernya enggak kontrak. Hitungannya saya bebaskan sih. Di sini sih Janus tempat buat belajar buat karyawan-karyawannya. Saat mereka merasa mampu untuk mandiri, saya juga kurang sebisanya sih membantu untuk bisa mandiri juga. Tidak ada kontrak. Kalau nggak ada kontrak, itu gimana sih caranya biar karyawan nggak bosan di tempat kerjanya Mas Yanu? Oke. Ini ngomong ini ya, survei ya. Survei membuktikan 70% orang berhenti kerja itu bukan masalah gaji, tapi tentang kenyamanan atau pengakuan dari perusahaan. Katanya sih gitu. Jadinya saya sendiri sih memberikan kebebasan sebesar-besarnya untuk teman-teman berkreasi. Hitungannya adik-adik lah. Jadinya mereka mau bikin menu sendiri, mau bikin promosi sendiri, atau mengembangkan kreativitasnya sambil kerja kayak entah itu bikin web atau fotografi apa, saya bebas. Ya, selanjutnya tadi dilanjutkan oleh teman saya. Monggo. Iya, halo Mas Yanu, selamat malam. Mungkin berikutnya tentang operasional dari kafe sendiri. Apa saja sih Mas aspek-aspek utama yang menentukan keberhasilan dari operasional kafe dari Janus? Benernya hitung-hitungannya itu di awal sih kalau saya. Setelah itu udah nggak pakai hitungan lagi. Jadinya dalam operasional yang penting HPP, harga pokoknya saya tentukan, nilai minimal agar tempat ini survive saya tentukan. Kalau itu udah tercapai, berarti yang lainnya bonus. Oke, berarti maksudnya itu kalau cuma di awal, apakah itu setiap bulannya akan seperti itu, Mas? Jadi awalnya taruhlah modal yang saya masukkan senilai itu, jadi saya punya target dalam 8 bulan atau 1 tahun kembali. Kalau udah kembali berarti ya selanjutnya itu adalah bonus sih. Gitu aja, saya ngitungnya simpel. Ya. Selanjutnya kalau untuk operasional dari kafe sendiri, biasanya permasalahan-permasalahan apa Mas yang terjadi? Permasalahan benernya adalah ini ya, sesuatu yang nggak sesuai dengan ekspektasi. Jadi saya tetap menurunkan ekspektasi biar nggak terjadi permasalahan sih. Jadinya benernya masih banyak kekurangan sih pastinya sih secara standar operasional, entah itu pelayanan, kecepatan servis, atau dalam bentuk yang lain, promosi, manajemen dan lain-lain masih banyak kekurangan. Tapi paling enggak ya masih dalam batas kewajaran dan tetap bisa berjalan normal sih kafenya. Jadinya masih nggak masalah. Oke, terima kasih Mas. Selanjutnya tentang pengawasan operasional nih Mas. Untuk pengawasan dari Cafe Janus sendiri, apakah langsung dihandle dari Mas Yanu atau ada tim sendiri untuk pengawasannya, dan seperti apa pengawasan itu terjadi? Oke, kalau dari Janus sih saya bikin sedikit dari segi chain of command-nya. Chain of command-nya itu tetap beruntun dari saya, ada yang handle, bawahnya lagi ada head bar, habis itu bawahnya lagi ada karyawan. Tetap ada chain of command-nya, tapi sistemnya adalah sama rata aja sih sebenarnya. Semuanya bisa didiskusikan bersama. Tapi jadinya saya paling cuma monitor aja sih. Jadi udah ada tim sendiri gitu ya Mas, nanti yang bisa dilakukan sama Mas Yanu. Sudah ada tim sih. Tentang dana nih Mas, mohon maaf, jadi langkah-langkah apa saja yang Mas Yanu lakukan dalam memperkirakan besarnya dana untuk investasi?
Yang pertama sih mungkin survei. Pertama, maksudnya survei harga sih. Jadinya saya tentukan nanti cost-nya ini berapa, saya tentukan di awal. Jadi bikin perkiraan, nanti waktu dijalankan kurang lebih nggak meleset dari itu. Setelah itu saya perkirakan juga pendapatannya nanti, ada proyeksinya. Jadinya dalam berapa bulan dengan target yang saya tentukan, ini harus balik modal. Gitu aja sih gampangnya. Jadi hampir sama kayak yang tentang operasional itu ya Mas ya? Kayak menentukan operasional di awal. Iya, jadi operasional kan paling udah bisa dilihat, ada operasional yang fix, ada yang hitungannya berubah sesuai dengan barang yang laku ya. Ya kurang lebih gitu sih. Saya hitung semua sih di awal. Tapi kalau begitu udah jalan, semuanya sih mungkin pakai target yang lama, tapi cuman udah nggak begitu strict lagi sih. Selanjutnya kalau misal nih Mas, ada kita nih mau belajar untuk membuka coffee shop. Nah, perkiraan dari Mas Yanus sendiri sebagai owner yang sudah berpengalaman, kira-kira berapa sih Mas besaran dana investasi yang dibutuhkan untuk pertama kali membuka suatu coffee shop sendiri? Bervariasi ya, semua tergantung ini sih soalnya. Tergantung target marketnya, peralatan tipe apa aja yang dipakai sih. Jadi saya biasanya nyeting ada yang investmentnya low, mid, sama high. Yang high itu untuk high end, yang peralatannya mahal-mahal. Ada hitungannya sendiri sih Mbak. Oh jadi beda-beda ya Mas ya? Tergantung kita akan membuka coffee shop yang seperti apa, kayak gitu ya Mas? Iya, semuanya tergantung konsepnya sih. Kalau peralatannya pun juga mengikuti. Oke, ada yang ditanyakan? Ya. Oke. Termasuk berapanya juga. Oh iya. Iya. Nggak apa-apa Mas. Nah, ya macam-macam sih. Ada yang coffee shop. Aku pernah bantu paling rendah itu investmentnya sekitar 15 juta udah bisa jalan. Janus sendiri startnya 35 juta dengan peralatan pinjam itu udah bisa jalan. Nah, tempat-tempat yang lain rata-rata ada paling tinggi yang aku pegang itu peralatannya aja sekitar 180 jutaan. Itu untuk alatnya aja. Tergantung. Ya? Alatannya aja. Paling tambah piring sama gelas. Oke. Untuk yang kayak 15 juta itu apakah sistemnya kayak take away gitu ya Mas ya, coffee shopnya, atau kayak gimana Mas? Benernya juga ada tempat duduknya, bukan es kopi aja sih, cuma benernya kayak tempat angkringan tapi cuman kopinya dibuat yang kopi murni gitu aja sih. Jadi bisa disesuaikan gitu ya Mas ya? Bisa disesuaikan. Bisa disesuaikan dengan ininya sih. Tamunya juga targetnya berapa. Kalau alat yang murah-murah kan kalau tamunya kebanyakan juga alatnya rusak. Jadinya nanti disesuaikan lagi. Oke Mas, terima kasih. Mungkin bisa lanjut ke teman saya. Terima kasih atas waktunya. Ya. Saya ingin bertanya mengenai dana. Apakah dana modal awal itu Kak Yanus pakai dana sendiri atau ada investasi dari luar ya Pak? Saya pada dasarnya pakai dana sendiri, tapi hitungannya ada bantuan dari luar sih. Masa ada temen yang mau bantuin, jadi akhirnya jalan. Tapi bentuknya bukan investasi sih. Penggunaan alokasi dana investasi itu dibuat apa aja ya Mas kalau boleh tahu? Investasi itu saya terutama untuk di Janus awalnya itu untuk meja kursi sama dekorasi. Alat-alatnya pinjam teman.
Oke. Gitu aja sih. Simple. Kan pasti kalau kita jualan kan pasti dapat laba ya Mas. Nah, laba ini kalau Kak Janus sendiri itu digunakan untuk apa ya? Kalau laba Janus sih saya simpan, kebetulan ada pemasukan yang lain meskipun nggak banyak. Jadinya tak simpen sih Mbak. Jadi keuntungannya Janus saya putar lagi untuk investasi yang lebih gede. Gitu terus sih. Saya ambil sebagian buat pribadi. Kecil aja sih. Untuk berapa lama perkiraan waktu yang diperlukan hingga hal usaha itu kembali? Benarnya hitungan apa ya? Paling dianggap menguntungkan itu kalau setahun kembali itu udah bagus sih. 2 tahun udah hitungannya udah kurang lah. 1 tahun kalau saya. Di Cafe Janus ini banyak ya Mas ya, bisa sampai balik modal 1 tahun kemudian. Iya, benernya tergantung ininya Mbak, tergantung investasinya. Ada tempat itu kalau investasinya dihitung termasuk kebangunan dan lain-lain, itu dihitung 2 tahun sudah oke. Tapi kalau saya kan cuma peralatan aja sama tempatnya udah ada. Jadinya itu 1 tahun modal kembali sih itu ya standarnya sih. Menurut saya. Apakah di kafenya Kak Janus ini bekerja sama dengan instansi lain? Instansi? Seperti mungkin penjual makanan khas Baki gitu, makanannya misalnya ditaruh di kafenya Kak Janus gitu. Oh, iya. Kalau saya terbuka sih Mbak, beberapa kali ada teman pengen naruh barang, ya saya kasih kesempatan sih, monggo. Jadi dulu pernah ada yang jual jahe instan, ada yang jual merchandise, dan yang sekarang ini ada teman yang jual cinnamon roll sih. Jadinya ya saya perbolehkan kalau ada yang mau jualan kaos, mau taruh sini, monggo. Terbuka sih. Yes. Baik, oke. Saya mau tanya nih Kak, karena kami kan dari mata kuliah Kewirausahaan 5 ini kan kita punya produk dan diwajibkan untuk membuat produk. Nah, produk kami itu yaitu sambal strawberry. Nah, itu Kak Janus bisa sharing buat pengalaman kita juga dan caranya, dari cara kita cara produksi biar nggak mengalami kerugian terlalu banyak itu bagaimana, lalu sistem promosi yang efisien untuk produk kami itu bagaimana, lalu packaging yang aman itu untuk sambal kami itu bagaimana, terus panjang ini, ingatanku nggak cukup ini. Apa aja? Produknya? Strawberry ya Mas. Untuk pertama saya tanyakan menurut Kak Janus itu gimana sih cara produksi sama strawberry ini agar tidak mengalami kerugian yang terlalu banyak? Oke. Gini Mbak, balik tentang bikin usaha ya. Kalau saya percayanya sih sebuah usaha itu bisa survive kalau dia mengerti hitungannya, aku sering bilang itu pain point, permasalahan apa yang ada di masyarakat dan bagaimana kita memberikan solusi di situ. Jadinya kalau membuat sesuatu yang baru atau berusaha membuat tren gitu, jadi kita harus membuat masalah dulu di masyarakat. Jadinya entah gitu kita menunjukkan promosi betapa nikmatnya sambal strawberry dulu atau gimana caranya, pokoknya masyarakat itu aware dengan sambal strawberry sesuatu yang baru sih soalnya Mbak. Jadi kalau begitu udah ada muncul permasalahan di masyarakat, di situ kita hadir sebagai solusi, entah itu berupa iklan
tentang orang nyari sambal yang enak habis itu ketemu sambal stroberi atau gimana. Intinya begitu ada masalah kita bisa datang sebagai ngasih solusi. Nah dalam solusi itu kita harus punya sesuatu yang unik. Dari sesuatu yang unik itu kita harus punya sesuatu yang nggak bisa ditiru sama orang lain. Dan nggak bisa sesuatu yang nggak bisa ditiru orang lain itu harus punya market. Jadinya panjang sih ngomongin sambal strawberry. Jadinya ya menurutku sih caranya ya pertama-tama mungkin ngasih tester ke banyak orang ya. Atau itu dimasukkan ke menu ke sebuah kita bikin taruhlah resto apa gitu jadi ada sambal stroberinya. Ribet ya. Pokoknya intinya itu sih. Jadinya sesuatu yang menyuguhkan sambal stroberi dan orang suka sambal stroberinya kita jual kemasan sambal stroberi. Anggap aja kayak buru di Surabaya. Jadi dia jualan sambal sih karena orang ngerti sambalnya enak. Kayak gitu sih jadinya orang-orang membutuhkan itu. Terus apa lagi pertanyaannya tadi Mbak? Oke, kalau misalnya nih Kak, cara menentukan harga itu gimana ya? Soalnya kan kita sendiri kan baru juga. Nah, kita juga kebingungan menentukan harga itu bagaimana. Oke, aku biasanya ada yang tanya tentang penentuan harga. Itu gini Mbak, intinya adalah pertama kita menentukan ongkos produksi per piece ya. Jadinya taruhlah dari itu dihitung detail. Taruhlah itu sambal stroberi ya, misal nggak. Nanti cabenya habis berapa, semua bahan-bahannya habis berapa itu jadikan satu per piece. Itu dimasukkan juga margin of error juga, jadinya hitungannya aman lah. Kalau aku nggak, ini lah aku sih belajarnya otodidak kan. Jadinya menentukan itu termasuk packaging semua. Habis itu kita kan dalam produksi kan pasti ada fixed cost, entah itu listrik, karyawan dan lain-lain. Itu dimasukkan dibagi dengan target penjualan kita. Taruhlah kalau sambal stroberi harga dasarnya 5.000, fixed cost-nya untuk semuanya itu habisnya 5 juta. Berarti kita butuh kalau kita jual 6.000, kalau kita jual 6.000 rupiah, kita baru bisa balik modal setelah jualan 1.000 piece kayak gitu sih. 5 juta, berarti kita baru bisa balik modal setelah jualan 5.000 piece. Karena butuh 5 juta untuk balik modal. Jadi dari 5.000 itu dihitung dengan fixed cost yang dibagi dengan target penjualan kita. Setelah itu ditambahin lagi biasanya sih rata-rata 30% atau 50% dari nominal tersebut, Mbak. Kalau aku ya, atau tergantung kita mau ambil margin berapa sih. Jadinya sebisa mungkin usaha itu enggak sampai rugi. Jadinya kita kasih targetnya juga harus ini sih, harus masuk akal sih. Ya Mbak, jelas ya enggak ya? Bisa jelas bisa ngerti tentang itu sih yang tikusnya ya itu. Oke. Iya, aku sendiri nggak ngerti kok. Terus. Oke Mas. Mungkin segitu dulu dari kami pertanyaannya Mas. Terima kasih jawabannya membantu banget sih. Tadi ada membantu untuk jualannya gimana ya, promosinya, terus tadi dibantu juga di bagian gimana jalannya strawberry awal-awal. Terima kasih Mas. Oke. Kita tutup sama foto sama-sama dulu ya Mas. Boleh. Ya oke, aku screenshot ya. 1, 2, 3. Oke, udah. Thank you banget Mas. Oke. Ya, sama-sama. Ya, semoga membantu. Terima kasih banyak ya Mas. Mas. Dibuang aja ya. Jangan didengerin. Terima kasih ya Mas. Yuk, sama-sama. Ya.
Sama-sama.